Halo semuanya, kembali lagi di berita terkini ya. Dan di video kali ini gue mau ngebahas soal sesuatu yang lagi rame banget di perbatasan dua negara Asia Tenggara. Yang bukan lain adalah konflik yang lagi kejadian antara Thailand, si negeri Tom Yam ya, dan juga Kamboja, negeri judol yang luar biasa. Yang kemarin-kemarin itu ya, tiba-tiba gue ngeliat banyak banget berita secara mendadak kalau Thailand nyerang Kamboja, Kamboja nyerang Thailand. Pokoknya lagi tensi tinggi lah di antara kedua negara ini yang memang sering banget main pistol-pistolan ini kapten-kaptennya. Gua yang gak terlalu ngikutin Thailand dan juga Kamboja juga sebenarnya dapetin berita ini bukan dari portal berita politik atau apapun gitu. Tapi justru dari media kickboxing yang bilang kalau ada fighter Muay Thai asal Thailand yang diturunkan ke medan konflik buat membela Thailand. Gokil. Mau ditendang-tendangin gitu kali palanya kan. Jadi sebenarnya alasan utama dari konflik perbatasan Thailand Kamboja ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari masalah garis batas wilayah antara si kedua negara ini. Dimana yang satu itu merasa bahwa dari dulu itu udah seperti sekarang gitu kan. Sedangkan pihak yang seberang merasa bahwa ya dari dulu batas wilayah ini mah udah salah gitu. Dan kalau ngomongin seberapa parah, udah puluhan ribu orang yang terevakuasi dari tempat tinggal mereka yang ada di sekitar perbatasan. Jadi ini konflik udah jelas banget menghambat kehidupan banyak orang, roda ekonomi, dan tentunya menyusahkan banyak orang. Yang akhirnya harus mengevakuasikan banyak orang juga dari daerah konflik ini. Netes susu gue. Yeah, so let's begin the video guys. I lost myself. Oke, di sini kita ngomongin Kamboja tapi bukan dengan topik judi online. Tapi soal masalah geopolitiknya yang lagi bermasalah di perbatasan negara dia dengan Thailand. Jadi kalau ngomongin Kamboja sebenarnya masih ada tuh topik lain selain ngomongin judol. Karena ngomongin judol tuh urusan menteri. Dan ya seperti yang mau gue bahas di video kali ini, di beberapa hari kebelakang itu sedang ada yang namanya kejadian yang cukup mengagetkan. Yaitu ada konflik antara Kamboja dan juga Thailand di perbatasan negara mereka. Yang juga sebenarnya cukup membuka POV baru juga sebenarnya buat orang-orang yang kadang menganggap kalau yang banyak konflik Indonesia Malaysia doang. Padahal mah negara-negara lain yang lokasinya juga dempet satu sama lain itu juga banyak juga yang berantem mulu. Terutama mungkin yang paling terkenal adalah Korea Utara dan Korea Selatan gitu. Nah jadi masalah yang lagi terjadi itu adalah konflik dengan senjata yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2025 kemarin. Di daerah dekat Tam Wen Tom Temple. Yang jelas letaknya itu ada di perbatasan antara Thailand dan juga Kamboja. Nah, kenapa ini semua bisa kejadian? Itu sebenarnya sejarahnya panjang banget. Dan itu harus kita track back jauh ke tahun 1900-an awal. Waktu terjadi perdebatan batas wilayah antara kerajaan Siam yang sekarang jadi Thailand dan juga wilayah kolonialisasi Prancis yang di dalamnya itu ada Kamboja. Singkat cerita, setelah banyak konflik di tahun 1962 setelah Kamboja merdeka, pengadilan internasional itu memberikan kekuasaan wilayah dan kepemilikan dari sebuah kuil Kamboja dari abad ke-11 yang namanya Pravihar ini, dan letak kuil itu berada di daerah provinsi Pravihar. Dan yang jadi masalah di sini adalah walaupun secara internasional sudah ditetapkan gitu ya bahwa si Pravihar ini sudah jadi milik Kamboja dan memang secara historis pun kuil ini memang jadi salah satu bangunan keagamaan bersejarah juga dari Kamboja. Tapi di saat yang bersamaan Thailand di sisi lain itu juga tetap kekeh banget bahwa kepemilikannya itu bukan semata-mata karena itu dibangun dari kerajaan Mer atau Kamboja. Tapi ada bagian Thailandnya juga. Karena memang titik letak kuil Hindu tersebut itu kebetulan ada di titik perbatasan kedua negara ini. Jadi gini nih, di spesifik daerah perbatasan tersebut memang lokasinya itu cukup bisa didebat. Jadi si kuil Pravihar ini tuh ada di daerah pegunungan Dangrek. Yang dimana kalau secara internasional pintu masuk ke kuil tersebut memang ada di tanah Thailand. Sedangkan struktur kuilnya sendiri itu ada di tanah Kamboja. Jadi memang cuman beberapa ratus meter doang dari tanah Thailand nih lokasi si kuilnya sendiri. Dan terlebih lagi si kuil Pravihar ini juga ada di tebing yang menghadap ke Kamboja. Jadi untuk akses itu sebenarnya memang lebih gampang dari Thailand. Jadi sebenarnya secara internasional itu gampangnya ini lebih ke kayak kuil dan peninggalan bersejarah yang tinggal dianggap sebagai kepemilikan bersama aja sebenarnya. Cuman ya memang ini tuh secara internasional fisiknya tetap milik Kamboja dari pengadilan internasional tahun 62 tadi.
Walaupun memang kalau secara de facto itu adalah peninggalan Kamboja, tapi secara de jure atau secara hukum ini tuh masih bisa dibilang cukup ambigu karena perbatasan wilayah yang ditetapkan secara internasional itu adalah batas yang dibuat sama Prancis. Yang kalau dari kedua belah pihak antara Thailand dan Kamboja sendiri, batas itu tuh gak pernah disetujui sama pihak Thailand karena dirasa tidak akurat. Jadi memang belum ada yang namanya persetujuan antara kedua negara secara resmi gitu kan. Karena tadinya baru cuma omong-omongannya Prancis gitu. Nah, akhirnya dengan perdebatan panjang dan persetujuan puluhan tahun akan kepemilikan ini, akhirnya di tahun 2008 itu Kamboja disupport secara kebudayaan sama UNESCO dengan memasukkan kuil Pravihar ini buat masuk ke list UNESCO sebagai peninggalan bersejarah resmi dari Kamboja. Dan di waktu itulah memang konflik Thailand Kamboja ini tereskalasi. Karena di 2008 dan 2011 itu terjadi yang namanya konflik bersenjata yang menyebabkan puluhan korban jiwa dari pihak sipil maupun militer antar kedua negara. Jadi emang ini konflik yang cukup berdarah dari Thailand dan juga Kamboja sebenarnya. Dan kedua negara jelas berdalih bahwa mereka itu sama-sama membela diri. Gak ada yang mengaku kalau saat itu ya salah satunya menyerang duluan gitu. Di kejadian ini sebenarnya pihak pengadilan internasional juga udah mengintervensi supaya kasus ini diusut tuntas sama pihak yang lebih dekat lah, yaitu tentunya adalah ASEAN. Tapi progres penyelesaian konflik ini mundur lagi setelah Thailand itu menarik izin pengamat internasional untuk mengintervensi. Dan mereka juga mau konflik antara dua negara ini harus diselesaikan dengan cara bilateral. Alias mereka nggak mau ada campur tangan internasional. Menolak hasil persidangan pengadilan internasional juga. Dan intinya mereka mau untuk masalah ini diselesaikan sama Kamboja dan Thailand doang, tanpa pihak lain itu terlibat. Makanya di titik ini pengadilan internasional udah gak bisa ngapa-ngapain juga bisa dibilang. Dan yang dirugikan dari konflik ini siapa? Ya pasti orang-orang sipil yang tinggal di daerah perbatasan. Orang mereka gak tahu apa-apa, tiba-tiba pelurunya di mana-mana gitu. Walaupun memang di tahun 2013 itu pengadilan internasional mencoba lagi buat mengintervensi dari request Kamboja terhadap masalah pengaturan batas wilayah ini. Dan hasil pengadilan menetapkan tuh bahwa ya memang yang resmi memiliki kuil Pravihar itu ya adalah pihak Kamboja. Dan karena konflik perbatasannya juga udah terjadi selama beberapa tahun, akhirnya kedua negara ini mulai terdeeskalasi ya bisa dibilang ya. Dan mereka saling memulangkan prajuritnya ke masing-masing wilayah. Capek lah, Kamboja mau ngurusin judul gitu kan. Dan di titik ini sebenarnya Kamboja udah cukup jelas sebagai pemegang kepemilikannya si kuil Pravihar ini. Tapi Thailand di sisi lain itu juga masih mau mengambil alih juga. Sampai akhirnya di tahun 2025 ini, konflik puluhan tahun ini terjadi lagi di tanggal 28 Mei. Waktu ada seorang prajurit militer Kamboja yang kehilangan nyawa waktu terjadi konflik di daerah provinsi Pravihar ini yang ada di Kamboja dan juga provinsi Ubon Ratchathani yang ada di Thailand. Selain itu dari pihak Thailand juga banyak prajurit militer yang akhirnya terluka karena kena ranjau darat yang ada di daerah perbatasan Thailand-Kamboja. Pihak Thailand itu menuduh Kamboja itu bahwa ranjau-ranjau ini tuh memang ditanam sama pihak Kamboja dalam waktu dekat. Sedangkan pihak Kambojanya itu membantah dengan alasan bahwa ranjau-ranjau tersebut itu udah ada di daerah perbatasan tersebut sejak perang sipil yang melanda Kamboja tuh di tahun 80-an. Di bulan Juni kemarin juga Perdana Menteri Thailand si Paetongtarn Shinawatra ini udah mendeklarasikan bahwa Thailand itu adalah negara damai. Tapi mereka juga siap berperang bila memang kondisinya itu dibutuhkan untuk melakukan perang. Walaupun memang lucunya ya Perdana Menteri perempuan Thailand yang mendeklarasikan mereka siap perang ini baru dicopot juga dari kabinet setelah ketahuan kalau dia nih si orang yang mendeklar Thailand siap perang ini ketahuan sempat nelpon salah satu petinggi pemerintahan Kamboja. Lucu juga sih sebenarnya ya. Tapi walaupun Perdana Menterinya ini udah dicopot ya kan, secara kemiliteran Thailand tetap menjalani operasi mereka untuk menekan pergerakan Kamboja yang mereka anggap sebagai invasi. Karena di tanggal 24 Juli kemarin, akhirnya Thailand itu melancarkan serangan setelah ada satu prajurit militer Thailand yang kehilangan kaki setelah terkena ranjau di tanggal 23 Julinya. Ini dimulai dengan Thailand itu memulangkan utusan Kamboja yang ada di Bangkok. Dan pihak Thailand juga memulangkan kembali duta besar mereka yang ada di Phnom Penh. Lu bayangin sampai segitunya kan. Dan di tanggal 24 Julinya itu udah ada sekitar 140 ribu warga sipil yang dievakuasi. Dan pihak pertahanan Thailand melaporkan bahwa ada drone perang Kamboja yang terbang di daerah kuil Prasat Tamuen Tom yang ada di tanah Thailand. Dan di pagi hari sekitar jam 10 paginya itu juga militer Thailand mengkonfirmasi bahwa Kamboja sudah melancarkan beberapa roket dari roket launcher BM-21. Di saat ini Thailand mendeklarasikan bahwa posisi Kamboja itu udah dalam kondisi mau mengusik wilayah darat Thailand katanya.
Makanya mereka langsung ngebales Kamboja dengan mengirimkan 6 jet tempur F-16 buat ngebom Kamboja di daerah Chong An Ma. Yang di sana itu Air Force Thailand mengaku sudah menghancurkan markas infanteri divisi 8 dan 9 dari militer Kamboja. Ini mah serius banget perangnya menurut gue. Gak pernah gue menyangka di hidup gue bahwa negara di Asia Tenggara bisa konflik sampai perang pakai roket sama jet tempur kayak gini. Dan sampai tanggal 25 Juli kemarin, di daerah perbatasan Thailand Kamboja itu udah banyak laporan fasilitas sipil yang hancur dari kedua belah pihak. Dan F-16 pihak Thailand juga terus dikerahkan buat ngejatuhin bom di daerah-daerah yang cukup strategis di daerah perbatasan Kamboja. Dan pihak Thailand itu juga udah mendeklarasi lagi darurat militer di 8 distrik yang ada di Chatthanburi dan juga provinsi Trat yang semuanya itu berada di daerah perbatasan Thailand Kamboja. Gokil kan? Makanya ya, gak heran kalau di media-media kickboxing sama MMA itu udah banyak tuh yang ngeberitain atlet-atlet Muay Thai Thailand yang dideploy buat maju ke garda terdepan konflik ini. Karena ya udah darurat militer. Dan ngomongin konflik ini, pihak luar yang adalah seorang analis satelit asal Australia itu nganggep bahwa konflik ini tuh faktor utamanya adalah dari pihak Kamboja yang diantaranya itu mereka ngebangun pertahanan di pos-pos militer yang ada di daerah Nom Prasiti. Yang daerah tersebut itu ada di dekat kuil Pravihar. Dan kalau ngomongin dari jalur darat juga, itu Kamboja ternyata sempat menghadang patroli pihak Thailand yang sebenarnya berada di jalur tanah Thailand. Dan dari sisi kemiliteran juga, Kamboja tiba-tiba meningkatkan banyak fasilitas militer mereka sejak terjadinya konflik di bulan Mei kemarin. Jadi memang kelihatan banget udah siap mengeskalasi konflik ini ke arah yang gak jauh-jauh dari perang dan jadi konsep jaga-jaga gitu kan. Dengan konflik yang jelas 33 orang dan juga memindahkan puluhan ribu orang sipil dari daerah sengketa ini jadi homeless gitu kan. Sebenarnya udah banyak intervensi juga secara politis dari banyak pihak, terutama dari pihak Amerika yang si Trump itu bakal nyetop negosiasi tarif ke Thailand kalau mereka nggak stop berkonflik di perbatasan Kamboja. Dan dari pihak Thailand juga jelas pasti manut aja ke Trump kalau udah main masalah tarif pastinya kan. Dan selain itu Malaysia juga kemarin sempat berhasil memediasi Thailand dan Kamboja di Kuala Lumpur dengan kedua Perdana Menteri Thailand dan juga Kamboja itu ketemuan di sana. Walaupun memang pada saat yang bersamaan ya, waktu ini perjanjian gencatan senjata dilakukan di Kuala Lumpur, itu dua pihak militer di perbatasan Thailand Kamboja juga masih tetap tembak-tembakan dan ngirim roket juga. Tapi at least kemarin Thailand itu udah memutuskan untuk langsung yang namanya melakukan gencatan senjata. Asalkan Kamboja itu melakukan hal yang sama dengan tulus, kata Perdana Menteri Thailand. Karena dua-duanya udah dikasih main Upin Ipin mungkin di Malaysia ya. Walaupun kalau mengacu pada pernyataan resminya Thailand, mereka tuh sempat protes juga dan nganggep kalau Kamboja itu melanggar perjanjian gencatan senjata ini setelah perjanjian dilakukan di Kuala Lumpur. Dan update selanjutnya masih harus kita lihat lagi setelah katanya di hari Selasa ini akan ada pertemuan resmi antara dua jenderal militer Thailand dan juga Kamboja untuk perihal masalah konflik perbatasan Thailand-Kamboja ini. Sejauh ini yang bisa kita harapkan ya tentunya jangan sampai tereskalasi lagi dan yang akhirnya dikatakan dari Perdana Menteri Thailand itu semoga kejadian terus gitu ya, yaitu right now things are calm katanya, dan semoga kalem terus jangan perang-perang di masa-masa yang sudah sulit ini, apalagi sampai nyasar ke 7-Eleven gitu kan, orang lagi mau beli apa ya? Onigiri gitu kan. So itulah dia. Kalau ini naik terus ya pasti banyak negara di ASEAN ini mungkin akan mencoba membantu ya, dan mungkin mungkin berpihak, mungkin nggak ada yang tahu sih. Tapi itulah banyak konflik di negara-negara ini yang mulai naik-naik terus tensinya ya, karena tentunya banyak faktor juga gitu kan. Jadi semoga perang-perang ini nggak ada lagi gitu ya, dan semoga kita bisa menikmati hidup yang sudah sangat-sangat sulit ini gitu ya dengan damai gitu. Sampai jumpa semuanya di berita-berita terkini selanjutnya. Masih banyak tentunya berita-berita hangat yang bisa kita bahas ke depannya. So, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo_santosa untuk kasih gue topik-topik. So, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know